Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Nugroho dari Prodi Ekonomi Bangunan dengan NIM 2420769. Di sini saya akan memaparkan materi tantangan dan solusi inklusivitas keuangan di Indonesia. Nah, mengapa sih itu menjadi hal yang penting? Oke, langsung kita next, yaitu adalah pentingnya akses keuangan bagi masyarakat Indonesia. Mengapa itu menjadi hal yang penting? Ayo, kenapa? Karena di sini tuh menjadi hal yang penting itu adalah adanya dua konsep yang saling berkombinasi, yaitu adalah inklusif dan berkeadilan. Kenapa dua konsep ini menjadi saling terhubung atau saling terkombinasi? Yaitu karena di situ tuh setiap orang merasa diterima, yang dimana setiap individunya itu memiliki kesempatan untuk mengelola, menabung, meminjam, serta berinvestasi dengan rasa yang lebih aman bagi mereka, seperti itu. Jadi kenapa inklusif dan berkeadilan ini itu menjadi suatu peluang mereka untuk menjadi satu kombinasi, itu seperti itu. Oke, langsung aja, yaitu adalah peran akses keuangan dalam pemberdayaan masyarakat. Di sini tuh ada 3 perannya itu. Yang pertama adalah pentingnya akses keuangan bagi warga, dampak positif layanan keuangan, individu keuangan sebagai tujuan utama. Nah, pentingnya akses keuangan bagi warga itu sendiri apa sih kira-kira? Akses keuangan yang memadai kemungkinan masyarakat untuk beradaptasi dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Nah, itu bagaimana kira-kira? Jadi masyarakat itu memiliki kemudahan dalam mengakses layanan keuangan. Itu. Nah, di situ seperti tabungan, asuransi, terus investasi, mereka akan lebih mampu beradaptasi aktif dalam kegiatan ekonomis, misalnya membuka usaha kecil atau memberi aset-aset yang produktif di masa yang akan mendatang, seperti itu. Lalu dari dampak positif layanan keuangan itu sendiri adalah yang dimana jika layanan keuangan yang inklusif berkontribusi pada peningkatan kemampuan ekonomi individu serta mendukung usaha kecil dalam menciptakan lapangan kerja. Itu. Jadi maksudnya itu gimana sih? Jadi layanan keuangan tersebut ya lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Itu mulai dari masyarakat yang kecil, terus atau masyarakat yang miskin, masyarakat yang menengah ke atas, menengah ke bawah, seperti itu akan merasa lebih mudah untuk mengaksesnya gitu loh. Jadi kondisi ekonomi individunya itu, dengan kata lain, keuangan menjadi inklusif yang dapat memberi kesempatan menyimpan uang atau meminjam modal, tapi juga memberdayakan masyarakat agar kita menjadi diri yang lebih mandiri secara ekonomi, seperti itu. Selanjutnya adalah inklusif keuangan sebagai tujuan utama. Nah, kenapa sih itu menjadi suatu tujuan utama? Yaitu adalah karena mendorong inklusif keuangan Indonesia menjadi langkah strategis untuk mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kenapa demikian? Karena dengan upaya memperluas akses kelayakan keuangan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat miskin, terus pedesaan, masyarakat menengah ke atas, terus masyarakat yang kaya, itu adalah kelompok rentan yang merupakan strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat pembangunan secara ekonomi, yang dimana itu akan mencakup jangka panjangnya gitu loh. Yang meningkatkan inklusif keuangan bukan hanya tentang membuka rekening terus, tapi juga tentang membangun keadilan ekonomi gitu loh. Dengan akses keuangan yang secara merata, masyarakat miskin pun juga jadi punya peluang untuk berbuat dan membuatnya itu menjadi lebih menarik dengan cara dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, yaitu inklusif dan sejahtera itu tadi,
Seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah tantangan dalam mencapai inklusif keuangan di negara berkembang. Nah, tantangannya itu apa aja sih? Di sini yang pertama itu adalah tantangannya adalah hambatan infrastruktur keuangan. Nah, mengapa itu menjadi suatu tantangan? Yaitu adalah banyak daerah di Indonesia masih kekurangan infrastruktur keuangan yang memadai yang menjadi penghambat akses masyarakat terhadap layanan itu sendiri. Selanjutnya ada regulasi dan kebijakan yang belum opsional, yaitu adalah regulasi yang ada sering kali tidak mendukung pengembangan inklusif keuangan sehingga perlu adanya penyesuaian untuk mengoptimalkan dampak positifnya. Seperti itu. Lanjut yaitu adalah keterbatasan literasi keuangan masyarakat. Jadi di masyarakat Indonesia ini itu terkadang masih ada keterbatasan literasi seperti golongan yang mereka itu kurangnya akses pendidikan seperti itu. Nah, tingkat literasinya itu untuk keuangan yang dimana itu mereka ilmunya kurang. Jadi rendah di kalangan masyarakat mengakibatkan kekurangannya pemahaman dan penanggungan layanan keuangan seperti itu. Lanjut yaitu adalah general barrier of financial access, yaitu adalah kendala akses keuangan seringkali disebabkan oleh faktor geografi, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Tuh, seperti itu. Oke, lanjut di sini kita adalah solusi untuk meningkatkan aksesibilisasi layanan keuangan di Indonesia. Nah, solusinya itu apa aja sih? Di sini solusinya itu sendiri ada 4. Untuk yang pertama itu adalah pengembangan teknologi keuangan. Apa itu menjadi pengembangan teknologi keuangan? Yaitu adalah inovasi dalam teknologi keuangan atau finance dapat menjadi solusi efektif untuk memperluas akses layanan keuangan di daerah terpencil. Nah, lalu kebijakan inklusif dari pemerintah. Nah, pemerintah perlu memutuskan kebijakan yang mendukung pengembangan akses layanan keuangan terutama bagi kelompok rentan. Rentan itu kelompok rentan itu seperti kelompok-kelompok yang golongannya itu mereka susah mencari akses gitu loh. Gitu. Golongan menengah ke bawah itu seperti itu. Selanjutnya adalah program edukasi literasi keuangan. Nah, untuk program edukasi literasi keuangan itu sendiri sepertinya itu cocok untuk bagi masyarakat yang masih kurang dalam pemahamannya mengenai uang itu untuk negara Indonesia ini seperti itu. Nah, itu apa aja sih? Meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui program edukasi akan memperkuat kapasitas mereka dalam menggunakan layanan keuangan gitu. Jadi fungsinya itu adalah untuk memperkuat layanan keuangan itu sendiri ketika kita sudah memberikan ilmu terkait keuangan seperti itu. Nah, lanjut yaitu ada general solution for financial access. Yaitu ada solusi untuk meningkatkan inklusif keuangan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan dan masyarakat. Jadi solusinya adalah kita harus saling berkolaborasi, kita harus saling bekerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan dan juga masyarakat itu harus saling bekerja sama. Jadi ketika ada masyarakat yang masih belum begitu paham tentang keuangan, itu kita bekerja sama dengan cara kita sebarkan ilmu ke mereka gitu kan. Kita beri arahan, kita beri tambahan wawasan gitu seperti itu. Selanjutnya itu adalah strategi meningkatkan inklusif keuangan di Indonesia. Nah, strateginya itu sendiri apa sih kira-kira? Di sini tuh kalau menurutku ya itu strateginya itu ada banyak hal. Mungkin aku bisa menjelaskannya seperti ini. Strateginya itu adalah pengertian inklusivitas keuangan, yaitu adalah upaya untuk memastikan bahwasanya seluruh lapisan masyarakat itu termasuk kelompok berpendapatan rendah, masyarakat pedesaan dan juga pelaku usaha kecil memiliki akses yang mudah, terjangkau dan aman gitu terhadap layanan keuangan formal seperti tabungan, kredit dan juga asuransi seperti itu. Selanjutnya di sini ada kondisi inklusivitas keuangan di Indonesia. Nah, berdasarkan data OJK ya kan, melalui survei nasional literasi dan inklusi keuangan atau yang disingkat dengan SNLIK pada tahun 2022 indeks inklusi keuangan mencapai berapa kira-kira? Ayo.
Jadi indeks inklusinya keuangan Indonesia pada tahun 2002 itu mencapai 85,10%. Mengapa gitu? Namun tingkat literasi keuangannya itu baru mencapai 49,68%. Yang artinya meskipun akses keuangan meningkat, banyak masyarakat itu masih belum memahami secara optimal secara menggunakan produk keuangan secara bijak dan produktif. Jadi masih ada tuh masyarakat yang menggunakan uang itu secara semena-mena gitu. Jadi kayak ya bahasanya mereka itu lebih menggunakan secara untuk berfoya-foya lah seperti itu. Selanjutnya itu adalah bagaimana strategi untuk meningkatkan inklusif keuangan di Indonesia. Nah, untuk strateginya itu sendiri menurutku itu adalah dengan cara peningkatan literasi dan edukasi ke keluarga. Jadi setiap keluarga yang ada di Indonesia itu kita berikan edukasi tentang keuangan itu harus gimana sih sebenarnya. Oh begini gitu. Itu dijelaskan dengan cara yang lebih mudah dan lebih dipahami gitu. Terus selanjutnya itu adalah pemanfaatan teknologi digital. Nah, di era digital sekarang ini itu kan teknologi semakin canggih gitu kan. Jadi kita manfaatin dong apa yang menjadi teknologi di generasi sekarang seperti itu. Selanjutnya adalah penguatan lembaga keuangan mikro dan juga koperasi. Lalu ada peningkatan akses pembiayaan basis UMKM gitu. Lalu ada dampaknya. Nah, untuk dampaknya itu sendiri dari peningkatan inklusivitas keuangan, jika strateginya berjalan efektif seperti apa yang sudah aku jelaskan tadi di 3 hal yang tadi, itu adalah masyarakat itu akan lebih mandiri secara ekonomi begitu. Dan juga UMKM itu tambah pesat atau tambah lebih maju lagi begitu. Lalu ada ekonomi nasional menjadi lebih tangguh terhadap krisis. Jadi mereka itu akan sudah lebih siap ketika Indonesia itu pada tahun sekian akan mengalami krisis perekonomian seperti itu. Mereka itu akan menjadi lebih siap ke depannya seperti itu. Selanjutnya di sini itu adalah strategi efektif untuk mendukung inklusif keuangan. Nah, pastinya kalian tahu kan dengan strategi itu adalah SWOT. Yang dimana S-nya itu adalah meningkatkan akses keuangan bagi semua, yaitu pentingnya meningkatkan accessibility layanan keuangan bagi masyarakat terutama di daerah terpencil dan kurangnya terlayani. Jadi kayak daerah-daerah yang masih dalam tempat seperti pegunungan atau mereka yang tempat-tempatnya pelosok atau yang benar-benar jauh dari pusat kota, itu kita berikan layanan yang lebih mudah untuk mereka gitu, untuk memahami terkait seperti itu keuangan gitu. Oke, lanjut. Yang W itu adalah peran teknologi dalam inklusivitas. Penggunaan teknologi digital sebagai alat untuk memperluas jangka layanan keuangan sehingga lebih banyak dapat terlibat gitu. Jadi ketika dengan adanya akses yang lebih mudah seperti layanan digital, masyarakat itu akan dapat mengakses lebih mudah gitu dan lebih cepat dipahami lah bagi masyarakat di era sekarang di globalisasi 4.0 ini gitu. Selanjutnya itu adalah keterlibatan sektor swasta. Nah, keterlibatan sektor swasta itu sendiri adalah kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan inovasi produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya masyarakat. Selanjutnya ada T, pelatihan dan edukasi keuangan. Menyediakan program pelatihan tentang manajemen keuangan dan literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat. Oke, next di sini kita ada inisiatif pemerintah dalam mendorong inklusivitas keuangan. Nah, apa aja sih yang menjadi inisiatifnya pemerintah itu sendiri? Untuk inisiatifnya itu sendiri adalah regulasi untuk mendukung inklusivitas. Nah, pemerintah perlu mengembangkan pengembangan regulasi yang mendukung aksesibilitas layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Lalu ada kolaborasi antar lembaga dia melakukan kerjasama antara berbagai lembaga serta pemerintahan untuk menciptakan lingkungan yang dimana kondusif bagi inklusivitas keuangan itu sendiri seperti itu. Selanjutnya adalah program bantuan dan subsidi. Nah, program bantuan dan subsidi itu sendiri adalah inisiatif pemerintah seperti program subsidi untuk membantu kelompok rentan agar dampak mengakses layanan keuangan. Jadi kayak
kalau ada suatu kelompok atau suatu golongan yang mereka itu masih belum memahami terkait layanan keuangan itu seperti apa sih. Nah, di situ kita sebagai pemerintah itu adalah membantu dan memberikan subsidi, memberikan tambahan ilmu seperti itu. Lalu ada promosi produk keuangan mikro. Nah, itu adalah suatu dorongan untuk mengembangkan produk keuangan mikro yang dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya itu adalah modal kolaborasi untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat. Apa sih yang menjadi modalnya itu? Yaitu adalah di sini ada 4, sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan. Jadi itu adalah suatu pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Yang selanjutnya adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, yaitu adalah melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan produk keuangan agar lebih relevan, ya, agar lebih bahasanya biar agar lebih nyata seperti itu. Nah, lalu ada inovasi dalam produk keuangan. Apa saja yang menjadi inovasinya itu, yaitu adalah mengidentifikasikan inovasi produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik kelompok masyarakat tertentu. Jadi kita menciptakan produk uang yang itu adalah spesifikasinya untuk masyarakat tertentu, kayak seperti masyarakat yang tergolong emang di situ tuh ekonomi ini sangat sulit seperti itu. Selanjutnya adalah peningkatan infrastruktur keuangan, yaitu adalah membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung akses layanan keuangan di daerah terpencil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pemaparan materi hari ini. Mungkin maaf salah kata kalau saya ada perbuatan yang tidak enak atau bahasa yang menurut kalian tidak baku dan tidak pas. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.